Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membahas materi PSAK 72 yaitu kontrak pelanggan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Desi Sipida, NIM 20020100077, periode akuntansi perpajakan semester 6. Pembahasannya itu pertama pendahuluan dalam PSAK 72, yang kedua kewajiban yang dilaksanakan dalam PSAK 72, yang ketiga kewajiban yang diselesaikan dalam PSAK, dan yang keempat biaya kontrak pengungkapan dan ketentuan transisi. Yang pertama instruction atau tujuan dan ruang lingkup dalam PSAK. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan: menetapkan prinsip dalam pelaporan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Informasi bersifat jumlah, waktu, ketidakpastian, pendapatan, dan arus kas. Ruang lingkup. Ruang lingkup seluruh kontrak pelanggan kecuali kontrak sewa, kontrak asuransi, instrumen keuangan, dan pertukaran non-moneter. PSAK yang digantikan yaitu PSAK 23 yang berisi pendapatan, PSAK 34 kontrak konstruksi, ISAK 10 program loyalitas pelanggan, ISAK 21 perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 pengalihan aset dari pelanggan, dan yang terakhir PSAK 44 akuntansi aktivitas penggabungan real estate. Pengakuan pendapatan yaitu yang pertama mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, yang kedua mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, yang ketiga menentukan transaksi, yang keempat mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, yang kelima mengakui pendapatan ketika pada saat entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaannya. Kewajiban pelaksanaan: janji untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam kontrak atau kewajiban pelaksanaan. Barang atau jasa bersifat tidak dapat dibedakan atau dapat dibedakan. Kemudian, barang atau jasa dapat dibedakan jika yang pertama, pelanggan telah memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan. Dan yang kedua, jika entitas untuk menghilangkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Barang atau jasa dapat dibedakan atau tidak merupakan sebagai contohnya yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan software menyepakati kontrak kerja dengan pelanggan berupa perancangan software, jasa investasi, jasa update software periodik, serta memberikan dukungan teknik dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian sebuah perusahaan kontraktor menyepakati kontrak untuk membangun rumah sakit dengan tanggung jawab meliputi seluruh manajemen proyek dan mengidentifikasi berbagai barang dan jasa yang dijanjikan, mencakup keahlian teknik, pembersihan lahan, pembuatan fondasi, struktur, konsultasi, instalasi listrik, kabel air, jaringan telepon, serta penyelesaian. Untuk kontrak berupa barang atau jasa yang dapat dibedakan, maka entitas dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan A. Manajemen waktu. Dan untuk kontrak yang tidak dapat dibedakan, entitas dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan dan pada waktu tertentu. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu: ketika entitas mengakui pendapatan sepanjang waktu, maka itu dapat diakui oleh entitasnya sendiri. Kemudian melewati setiap proses yang telah diakuisisi. Kemudian kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu. Entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian yang telah dialihkan kepada pelanggan dan pelanggan telah mendapatkan manfaat
atas aset yang diperoleh. Kemudian indikator pengendalian yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hal berikut tertulis pada part 38. Yang pertama, entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset. Yang kedua, pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset. Yang ketiga, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset. Yang keempat, pelanggan memiliki risiko dan manfaat simplifikasi atas kepemilikan aset. Kemudian yang terakhir, pelanggan telah menerima aset. Lalu indikator manfaat telah diperoleh pelanggan seperti dengan tertulis pada part 33, yaitu yang pertama, menggunakan aset untuk memproduksi barang atau media jasa. Yang kedua, menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain. Yang ketiga, menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban. Yang keempat, menjual atau mempertaruhkan aset. Yang kelima, manajemen aset untuk memperoleh pinjaman. Dan yang terakhir, memiliki aset tersebut. Kemudian selanjutnya mengidentifikasikan kontrak, yaitu dengan entitas mencatat kontrak dengan pelanggan jika kriteria berikut terpenuhi, yaitu pihak yang bersangkutan menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya. Kemudian entitas dapat menverifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Kemudian kontrak memiliki substansi komersial. Kemudian entitas dapat mengidentifikasikan hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Kemudian yang terakhir, entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi hak dalam menentukan barang jasa yang akan dialihkan ke pelanggan berikutnya pengukuran. Pengukuran terbagi menjadi 3, yaitu menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan yang ketiga, perubahan dalam harga transaksi. Yang pertama, menentukan harga transaksi, yaitu jumlah imbalan yang menjadi hak entitas. Yang kedua, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan yang memiliki tujuan dan alokasi. Dan yang ketiga, perubahan dalam harga transaksi, yaitu alokasi kewajiban. Biaya kontrak terbagi menjadi 3, yaitu biaya instruktal atas perolehan kontrak, biaya pemenuhan kontrak, dan yang ketiga, amortisasi dan pemenuhan nilai. Selanjutnya, pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, pertimbangan informasi dan perusahaan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan persyaratan ini terhadap kontrak tersebut. Dan yang ketiga, aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Kemudian ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini menggunakan satu dari 2 metode berikut. Yang pertama, secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sajian sebelumnya sesuai dengan PSAK 25. Kewajiban akuntansi perusahaan, entitas akuntansi, dan kesalahan tunduk pada panduan atau expense dalam paragraf C05. Dan yang kedua, secara retrospektif dengan dampak kualitatif atas penerapan secara awal sesuai dengan paragraf CO7 sampai dengan paragraf CO8. Demikianlah hasil presentasi saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.